Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, reminder, hari ini dan besok tidak ada data penting sesuai dengan pembahasan di hari Minggu kemarin ya. Jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke TA. Next, Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance mulai menemukan resisten di MA20 ya. Nah, ini kemungkinan besar adalah momentum terbentuk karena balance sheet yang mulai naik. Tapi hati-hati, ini bisa fake out. Karena kita tahu bahwa Jerome belum ada ngomong hal-hal yang dovish. Masih cenderung hawkish ya. Masih ngomong nggak usah buru-buru potong interest rate ya. Kita tidak akan terpengaruh sama kebijakan pemerintah dan seterusnya ya. Jadi hati-hati, jangan sampai mau kena lagi janji manis altcoin season ya. Masa nggak belajar-belajar ya. Udah banyak yang minus tuh 90%, 80%, 70% ya. So please keep your portfolio ke 60-40 or 70-30. Begitu. Even sampai masuk ke QE pun lu nggak perlu terlalu ini ya. Karena kalau gue perhatiin ada yang berpikir bahwa oh bang kalau udah masuk QE ya kita TP BTC masukin ke alts. Nggak perlu serius ya. Lu tinggal geser aja fokus lu. Tadinya sekarang nih masa-masa QT fokusnya lebih ke BTC. Nah waktu ke QE lu boleh lebih fokus di CA ke alts. Udah gitu aja ya. Karena secara alamiah itu alts yang lu pegang yang 30% atau 40% akan membengkak. Kalau sampai terjadi seperti di 2021. Begitu ya. Jadi tenang, gak udah pikirin. Golden ratio itu literally golden. Begitu. Jadi lu nggak diapa-apain lagi pun nanti dia akan berkembang biak dengan baik. Begitu kasarnya ya. Ya jadi itu aja. Ya nggak usah lu berpikir bahwa oh nanti kalau sudah QE kita TP semua BTC masukin ke alts. Itu mindset yang bikin banyak orang hancur di April Maret. Dan hancur juga di sini nih ya. Kan banyak nih yang kena dukun altcoin season tuh. Ada juga yang cerita tuh kemarin komen, aduh bang, gue sebenarnya udah beli BTC bang, cuman sama gue TP, gue masukin alts karena dibilangin bakal altcoin season, jangan ketinggalan katanya. Lagi-lagi, makanya rasionya adalah 70-30 atau 60-40. Begitu. Ya, at least itu cara gue lah. Ya, lu mau pakai cara lain, beda tipis-tipis ya silahkan. Ya, dimodif lagi aja sendiri, tergantung sama porto lu sendiri. Wah, ngerime ya. Oke, yang pertama komen dari TRRFL8. Bang, Fartcoin gimana bang? Udah nyangkut harus gimana? Maaf pemula, selanjutnya harus dilakukan baru ini pakai tanda baca ya, apa titik koma lah biar gue nggak pusing bacanya ya. Harus dilakukan baru tahu channel ya apa terlanjur beli. Waduh, ya SPOK. Oke, ini untuk Fartcoin ya. Kita sudah bahas di video meme coins kita yang paling baru. Jadi buat lo yang mungkin dulu-dulu belum nonton ya silakan. Ini literally baru 3 jam lalu. Berapa jam ya? Ya pokoknya barulah. Lu cek ke TCI, lu cek video memes terbaru. Kita bahas itu urusan Fartcoin. Ya intinya not that good ya karena udah pecah struktur, udah masuk ke dalam satu fenomena yang disebut sebagai catching a falling knife. So ya buat lu yang penasaran ya silakan boleh nonton ke video memes ya. Oke, next dari Bro Aina. Wah ini sampai udah di like sama satu ya. Bener mak, gue adalah salah satu contoh nyata korban dari April Maret sampai Agustus. Wah ya, cocok nih ya pembahasannya kayak ini. Mual muntah sampai minus lebih dari 50%. Untung nggak sampai tipes ya. Tapi bersyukur ketemu channel TCI yang dari minus besar mulai membentuk mindset dan porto ala TCI. Dan sekarang sudah running profit dan sekarang bisa membantu teman-teman dari pengalaman pribadi. Wah, mantap ya. Tabur tua ini. Jadi sepintar dan sehebat apapun kita, kalau mindset kita salah, ujung-ujungnya akan jadi tumbal di market. Waduh, Bro Aina pas banget komennya kayak begini ya. Nah, ini Bro Aina pasti tahu nih ceritanya ya. Karena buat yang terus nonton TCI, apalagi yang udah lumayan lama, kayaknya udah pernah dengar cerita ya. Jadi lu udah tau lah ya, untuk Bro Aina terutama ya. Ada temen gue yang gue bilang tuh dia lebih pintar daripada gue. TA fundamental, wah itu hafal cangkem gitu ya. Lu debat TA apapun sama dia pasti ujung-ujungnya kalah. Karena dia kayaknya apapun ngerti lah ya. Mau sampai TA yang paling obscure pun dia ngerti cara pakainya dan seterusnya ya. Tapi mindset dia salah. Dia nyari jackpot, bukan nyari portofolio yang balance begitu. Ya nggak mikirin resiko dulu, mikirin profit dulu. And guess what ya? Ya orang itu yang gue baru ketemu itu literally gue ketemu berapa ya 2 hari lalu tuh atau 3 hari lalu ya. Dia literally
ya hancur lagi, hancur lagi karena mindsetnya tidak tepat. Pinter, serius pinter. Gua dengan rendah hati mengaku dia lebih pinter daripada gua ya. Tapi mindsetnya salah. Jadi bener banget kata Bro Aina ya. Sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, mindsetnya salah, ujung-ujungnya jadi tumbal di market. Mantap ya. Terima kasih banyak Matoshi, Kak Sato, dan tim TCI. Sukses untuk kita semua dan salam tabur tuai. Salam tabur tuai juga ya. Jadi, wah Bro Aina ini ternyata salah satu lulusan dari April Maret ya. Ya ini minus parah seperti ini ya sampai lebih dari 50% ya karena pasti gara-gara dijanjikan banyak alts bakal ngepam ya. Zaman itu kan ada yang bilang ya, altcoin season, gue udah ketok palu nih ya. Yang nggak percaya gue katanya pip ya, tolol katanya. Ya itulah ya, adalah dulu ya. Ya ujung-ujungnya nggak kejadian kan sampai sekarang. Belum kejadian ya, belum kejadian altcoin season sampai sekarang ya. Udah berapa lama nih ya? Bentar lagi udah mau setahun kayaknya. Ya tapi itulah ya. Ya jadi ujung-ujungnya kalau lu mau ya benar-benar memperbaiki porto lu ya, diubah jadi rasio yang tepat ya, ujung-ujungnya bisa kayak Bro Aina juga. Dari minus loh, lebih dari 50% sekarang sudah profit. Begitu. Tinggal pertanyaan lu mau atau enggak aja. Begitu ya. Thank you untuk Bro Aina ya. Next dari Nagaraps. Melihat chart itu seperti melihat masa lalu ya. Kenangan ketika kita menangis, tertawa, dan muntah darah. Makanya kalau nonton DCWT yang sering membahas technical analysis seperti melihat kenangan di masa lalu ketika pertama masuk di kripto. Wah, ya kalau dari bahasanya kayaknya kalau kenangan sih ya berarti kan ada manis-manisnya dikit lah gitu ya. Ya nggak apa-apa, ada yang momen-momen yang mungkin bikin nangis ya, pengen bikin muntah darah tapi ada juga tertawa ya. Kita jadikan sebagai pembelajaran begitu karena ya rugi dong kita misalkan udah menangis, udah muntah darah tapi kita nggak ambil hikmahnya begitu. Jadi mantap ya. Dan itu makanya kenapa gue suka banget charting. Karena charting itu kita bisa melihat, aduh kesalahan kita dulu kayak begini. Oh ini tepat nih kita melakukan ini. Untung SOP kita bener. Nah itu menjadi gambaran yang tidak bisa dioprek-oprek lagi. Begitu ya. Oke. Next dari Galaxy sorry ini gue kira S ternyata 5 ya. Salam tabur tuai bang. Misalnya Q1 2026 baru balance sheet naik drastis, tapi itu secara data udah masuk bear market. Apakah juga akan terjadi altcoin season bang? Oh, ini pertanyaan bagus ya. Dan jawabannya kita belum ada data. Nah ya kalau gue sih gini. Kalau nggak ada datanya gue nggak mau so tahu begitu. Itu menurut gue salah satu penyakit juga para dukun ya. Nggak ada datanya dia nggak tahu terus ya dia ngarang indah. Ya gini, data yang kita punya itu adalah selama ini altcoin season itu terjadi ya kalau ya antara dua ya, antara benar-benar QE atau netral lah kayak di sini naik turun. Dibilang QT enggak, dibilang QE juga enggak. Ini bisa terjadi ya. Itu aja yang kita punya. Gitu sisanya ya we'll never know. Gitu. Jadi ya kalau gua sih berharapnya ya secepat mungkin kita QE. Udah QE, blow off top, semuanya FOMO ya, udah FOMO kita TP di kuartal 4 ya secara teori cycle ya di kuartal di tahun ini kuartal 4 and then ya udah beres begitu. Tapi kalau sampai kejadian seperti yang Bro Galaxy Cell bilang, nah ya itu apa namanya kita nggak bisa tahu karena nggak ada datanya begitu. Jadi sekali lagi pertanyaan yang bagus, gue suka banget artinya Bro Galaxy Cell ini benar-benar penasaran dan ngulik nih ya, ngulik. Ya gimana ya kalau apa namanya balance sheet naik gitu ya, tapi udah masuk ke dalam bear market secara teori cycle ya. Sekali lagi, we don't know ya. Tapi ya coba kita lihat April Maret ya ada banyak desas-desus. Jangan-jangan the Fed akan mulai tertekan oleh si Trump gitu ya. Ini kita bisa lihat juga jangan-jangan ekonomi US cukup buruk sampai mungkin harus di starter. Oke. Pertanyaan bagus, gue suka banget ya. Next. Dari Kanak Sundel. Ini cukup unik namanya, gue jadi inget ya. Kayak sundel bolong jadi namanya ya. Bang Toshi, gue DCA murni. Berarti mau bull atau bear hajar aja ya. DCA konsisten. Kalau gue cicil per minggu 1 juta. Toh target gue 2035 lah. Makasih sebelumnya Bang Toshi. Yes, bener. Kalau lu udah punya target misalkan 2035 gitu ya, dan lu udah DCA murni, udah memutuskan nggak pakai TA, hajar aja terus. Mau bull, mau bear, hajar. Terutama waktu bear ya. Kalau lagi bull gampang, karena lu beli profit nanti per berapa lama.
Tapi kalau bear, nah itu kadang-kadang imannya tergoncang begitu. Jadi ya lu tetap harus ini apa ya bisa dibilangnya. Yang PR berat bagi orang-orang yang DCA murni adalah saat di bear market tetap konsisten nggak? Karena terlalu banyak orang yang wah tenang, holder is winner. Waktu bear malah nggak akumulasi. Jadi harga rata-ratanya di atas begitu. Nah itu yang banyak terjadi dari cycle ke cycle. Itu aja. Itu gue ingetin untuk bro Kanak Sundel. Please saat masuk ke bear market ya kan udah menentukan nih target 2035. Terus DCA gitu ya. Ingat konsistensi bisa ngalahin wah orang-orang paling jenius di dunia lah begitu ya, percis yang kayak tadi Bro Aina bilang ya. Next dari apa ini bacanya Singler mungkin ya. Happy banget lihat market merah, berarti kesempatan untuk beli buat kalian yang belum dapat kesempatan beli. Nggak perlu takut mau turun sedalam apapun pasti balik naik. Nah tergantung ya. Kalau BTC historically speaking yes, tapi kalau alts banyak yang nggak tahu juga. Dan kalau kita ngomongin soal pasti, tidak ada yang pasti ya. Tapi historically speaking ya secara statistiknya ya BTC di masa-masa post halving year itu ya cenderung naik. Dan kalau lo beli di masa-masa boring seperti di sini nih ya masa-masa boring nih. Bahkan even di sini pun itu lo ujungnya profit. Begitu. Ya, dan itu bisa lo tarik terus sampai ke sini, tarik lagi bisa sampai ke sini dan seterusnya. Ya, pokoknya post halving year gitu ya. Next dari Knuckle Shot ya, Bang. Tutorial cara buat garis struktur yang abang buat, saya belum paham. Salam tabur tuai, sukses selalu. Sebenarnya ini simple banget sih, ini cuma struktur di daily. Begitu. Jadi kayak kita ambil contoh di sini ya. BTC. Nah, ini struktur daily yang nahan BTC berkali-kali nih ya. 1, 2, 3, ya 4 bahkan. Nah ini kita bisa lihat daily close di tanggal 26 dan tanggal 27. Kita lihat di sini, ya kita bikin garis aja. Set, sesimpel itu. Ya, itu struktur support. Begitu. Dan resisten juga sebenarnya bisa jadi support ya. Jadi gini, banyak yang nggak tahu juga, support kalau jebol, itu bisa jadi resisten. And vice versa. Resisten jebol, bisa jadi support. Begitu ya. Oke. Next, waduh turun dia. Oke. Next dari Shiba Inu. Jujur, gue suka nih bang. Jujur, gue suka nih abang TCI bahas meme. Ini perlu banget. Yes, perlu banget karena kenapa? Biasanya kalau orang bahas memes tuh cuma bahas profit ya. Beli ini bisa 100x, beli ini bisa 1000x ya. Kalau gue sih pengen realistik aja begitu ya. Gue udah ngomong berkali-kali memes itu bukan untuk orang-orang yang pengen cepat kaya. Nggak bisa ya. Itu malah jadi lubang buat orang yang pengen cepat kaya malah jadi tambah miskin gitu. Jadi lebih cocok buat orang-orang yang sebenarnya udah profit di market dan nggak buta TA, nggak buta fundamental. Karena kalau lu buta TA dan fundamental masuk ke memes, semua duitnya dijeblosin masuk sekali hajar, all in. Aduh, udah terlalu banyak lah orang yang curhat ke Sato. Sato masih kadang-kadang mau denger, gue udah nggak mau dengerin, capek ya. Ya jadi gue berharap dengan gue ngebahas memes dengan cara yang lebih benar ya, which is kita pikirin resikonya akan membantu begitu ya. Next, beres ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT pada hari ini untuk komennya ya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot
Nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke SUI. Untuk SUI sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 3,24 ya, sebagai support tentunya ya. Artinya kita sudah kebuka posisi long. Target TP kita di MA20 ya. Untuk posisi spot ada di angka 3,24 dan juga di angka 3,94. Satu lagi bisa juga di MA200 ya. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana kemarin retest pertama di angka ini, tapi jebol sih, jadi ya nggak bisa ada setup sih ya. So for now ya kita tunggu sampai besok. Kalau besok daily close-nya masih di atas dari MA200, mungkin kita bisa buka posisi long ya. Tapi harus tunggu besok ya. Dan besok juga ini cukup menarik juga karena tadi juga terjadi retest di angka 159,15. So besok ada kemungkinan bisa limit short dan long di hari yang sama ya. Oke. Posisi spot MA200 dan juga di angka 191,47. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kondisinya itu lagi ada perlawanan nih ya. Posisi short buat yang agresif. Oh sorry, bukan agresif ini. Oh ya enggak, ini benar-benar. Posisi shortnya nggak kena target TP sayangnya ya. Waduh. Kita lihat. Kalau besok daily close dari Cardano di atas dari MA20, maka ya kita tutup posisi shortnya. Nah tergantung, kita nggak tahu setinggi apa. Kalau cukup tinggi di atas dari MA20, cut loss. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa BEP lah. Kita lihat besok ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 0,75, di angka 0,68, dan di MA200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.